Hari ini saya bawa tema khotbah mendekat kepada Tuhan. Maka itu dalam bahasa Inggris dikatakan come closer to God. Kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Alkitab mencatat bahwa hidup umat Tuhan harus mendekat kepada Tuhan. Karena orang yang jauh dari Tuhan maka dapat dicobai oleh iblis dan juga bisa terhilang. Hilang apa? Perlindungan Tuhan, hilang berkat Tuhan, dan akhirnya juga binasa. Maka salah satu perintah dan firman Tuhan adalah mendekat kepada Tuhan, come closer to God. Karena itulah perintah Tuhan, bagaimana kita ini bisa mendekat kepada Tuhan, apa yang menjadi penghalang-penghalang dekat dengan Tuhan. Saudara, ini adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, amin. Karena banyak, tidak semua orang sudah dekat dengan Tuhan. Ada orang sudah dibaptis, muncul setahun sekali di gereja hanya pada saat Natal. Nah itulah, akhirnya hidupnya jauh dari Tuhan, dikalahkan dengan pencobaan, kalah dengan dosa. Apa keuntungan manusia dekat dengan Tuhan? Apa faedahnya? Apa kerugiannya? Kita akan belajar melalui firman Tuhan hari ini. Mendekat dengan Tuhan ayat pembuka. Ya, next slide kita akan baca firman Tuhan ayat pembuka, mendekat. Yakobus pasal 4 ayat 8. Yuk sama-sama kita akan baca ayat pembuka ini. 3, 2, 1. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hai kamu yang berdua hati. Pertama, kalau kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan pasti mendekat dengan kita. Kita ambil satu langkah, datang ke gereja, mendekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan datang, selalu menyertai kita. Inilah firman yang Tuhan ajarkan, mendekat dengan Tuhan, ya. Ambillah langkah untuk mendekat dengan Tuhan, baiklah dalam ibadah, beribadah kepada Tuhan, baik juga dalam merenungkan firman Tuhan, ya. Kita harus mendekat kepada Tuhan. Tujuannya apa? Jelas dikatakan tujuan mendekat dengan Tuhan karena kita semua, hai kamu orang-orang berdosa, dekatlah dengan Tuhan supaya tahirkanlah tanganmu. Tujuan manusia dekat kepada Allah agar tangan manusia menjadi bersih. Katakan amin. Selalu saya ajarkan firman Tuhan, bersih tangan, dan kedua apa? Supaya sucikanlah hatimu. Katakan amin. Bersih tangan, murni hati. Terus saudara, ini ayat yang didengungkan oleh firman Tuhan. Bagaimana kita dapat mengenal Tuhan? Maka kita perlu belajar firman Tuhan. Kita perlu merenungkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang membersihkan hati kita, saudara. Kata Yesus apa kepada murid-muridnya? Engkau sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Maka itu saudara terkasih dalam Kristus, maka kita perlu firman yang mengeluarkan kotoran-kotoran dari hati kita. Artinya saudara, kita dipanggil untuk mendekat dengan Tuhan, orang-orang berdosa. Kita dipanggil untuk bertobat dan meninggalkan dosa dan ketidakbenaran, supaya tangan kita bersih, tangan kita suci, hati kita pun juga bersih, ya. Tangan yang bersih artinya apa? Juga kita melalui firman mempunyai pola pikir yang baru. Pola pikir kerajaan surga, hati yang baru. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa. Firman Tuhan mengajar bertobat, meninggalkan dosa. Tahirkanlah tanganmu, jangan gandeng di luar istri. Katakan amin. Tidak ada lagi pihak ketiga dalam rumah tangga. Katakan amin. Tahir tangan, bersih. Tidak ada genderuwo, tidak boleh ada pria, ya. Katakanlah sukubus, inkubus. Itulah setan-setan bisa menghancurkan, yaitu banyak pernikahan. Dan saya baru kemarin saja saudara usir apa itu pelepasan, yaitu apa? Maaf ya, Asmodeus, ya. Asmodeus itu Prince of Hell. Ternyata bisa masuk setan dan terjadi, katakan Delila pria ini jatuh dalam dosa, terekspos. Puji Tuhan, Tuhan lepaskan. Kalau enggak dia sudah, setan itu menguasai, hari itu dia sudah mau bunuh diri, lompat dari mana itu? Dari balkoni. Puji Tuhan, malam dilepaskan, tidak jadi bunuh diri, dimerdekakan. Tuhan menyelamatkan jiwa orang itu. Setan itu roh pencuri, pembunuh dan pembinasa. Katakan amin.
Ketika manusia dijerat, jatuh dalam dosa, dia terintimidasi dosa itu, mau bunuh diri. 35 kali katakanlah, saya tidak boleh perpanjang itu. Makanya betapa jahatnya. Setan masuk, 35 roh jahat masuk, saudara. Akhirnya pelepasan cuma katakanlah 10 menit ya. Ya itulah kita layani kemarin. Maka itu saudara terkasih dalam Kristus, firman Tuhan berbicara bahwa tangan kita harus tahir, katakan amin. Tidak melakukan perbuatan. Tangan ini berbicara perbuatan. Perbuatan kita harus baik, perbuatan yang suci, tidak mencuri, tidak merampas, tidak berbuat satu kejahatan, tidak berdosa. Dosa adalah penghalang dekat kepada Allah, ya. Maka itu yang kedua dikatakan hati, ya. Bagaimana kita mendekat kepada Allah? Yang pertama, kita harus rajin beribadah, katakan amin. Rajin beribadah. Inilah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Amin. Wah, luar biasa. Rajinlah beribadah, saudara, katakan amin. Karena kita rajin beribadah, kita menyembah Tuhan, ya. Kita juga, yang kedua, kita mendekat kepada Allah, rajin berdoa, saudara. Amin. Hubungan kita dengan Tuhan itu tidak jauh dari doa. Yesus mengajar berdoa. Alkitab mencatat Nabi Daniel berdoa 3 kali sehari. Saudara, sepupu kita aja 5 kali, jangan mau kalah, saudara. Berdoa itu penting, ya. Berdoalah kepada Tuhan, ya. Cara mendekat dengan Tuhan, berdoa. Yang ketiga, rajin renungkanlah firman Tuhan. Apa dikatakan? Siang dan apakah kita lakukan? Jawabannya ada pada kita sendiri. Bukan sekali sehari, siang dan malam, katakan amin. Maka engkau akan berhasil dan beruntung, katakan amin. Renungkan firman itu, kita perlu firman. Makanan buat roh kita, jiwa kita, ketenangan dalam pikiran kita. Maka kita akan diperbaharui oleh firman Tuhan. Pola pikir kerajaan sorga, pola pikir yang baru, ya. Karena ada penghalang-penghalang yang menghalangi manusia dekat kepada Tuhan, ya. Apa itu penghalang? Penghalangnya itu namanya rasa malas. Ayo ibadah yuk, malas. Hari ini jangan deh, next time deh. Minggu depan, ya minggu depan lagi deh, masih ngantuk gitu. Tapi saudara, ini orang-orang rajin, saudara, katakan amin. Iya kan? Jangan malas. Ayo katakan di sampingmu, jangan malas. Iya kan? Orang yang malas itu susah, saudara. Orang yang rajin pasti diberkati Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Rajin tangan itu pasti diberkati Tuhan. Amin. Rajinlah beribadah. Bagaimana? Ayo kita berdoa. Ini saudara, penghalang. Ayo doa sama-sama. Malas. Ada yang satu main Nintendo, main apa itu, ya kan? Masih main game. Dia ajak doa susah, ya. Tapi di sini nggak ada, di sini bagus semua. Ya. Ayo berdoa, ya nantilah, ya kan? Saudara, kita nggak boleh malas berdoa. Amin. Itulah cara kita dekat dengan Tuhan. How will you come closer to God if not through prayer? Jangan malas berdoa, karena inilah penghalang, ya. Tentu kita tahu dosa adalah penghalang manusia dekat kepada Tuhan. Tapi rasa malas inilah berasal dari si jahat. Malas memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan ciptakan mulut kita untuk memuji Tuhan, katakan amin. Jika kamu tidak memujiku, batu-batu akan memujiku. Bayi-bayi, even from babes will come worship. Puji-pujian keluar, praise and worship. Kita harus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya. Lalu malas membaca firman. Inilah poin yang kita harus dekat dengan Tuhan. Baca firman, rajinlah beribadah, dan rajin juga berdoa, ya. Poin untuk dekat dengan Tuhan. Karena yang supaya apa? Dikatakan tangan bersih dan hati bersih. Next slide, sudah. Hati yang bersih. Maka dikatakan janganlah mendua hati. Tadi dikatakan, ya. Hai kamu orang, dikatakan jangan mendua hati. Yakobus 4 tadi dikatakan ayat 8, ya. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Satu Tuhan. Mammon ini adalah salah satu iblis yang menawarkan kerajaan dunia, ya. Kita nggak bisa melayani Tuhan dan melayani berhala. Halo, katakan amin. Amin. Kalau sudah ikut Tuhan,
100% harus ikut Tuhan, katakan amin. Nggak ada kompromi lagi, katakan amin. Nggak ada nggak enak, saudara. Kita ini berbeda dengan dunia, katakan amin. Kita harus menjadi teladan, katakan amin. Ya, you cannot serve two master. You nggak bisa melayani dua tuan, dua perahu, satu di sini, satu di sini, satu ke kanan, satu ke kiri, kecebur, saudara. Saudara harus milih ikut Tuhan, berarti setia ikut Tuhan, maka upahmu besar dalam kerajaan surga. Beri tepuk tangan yang meriah piala kita. Amin, saudara. Oh, Tuhan adalah keputusanku. Wah, tadi pujian pertama luar biasa, ya. Orang yang mendua hati, Alkitab mencatat, tidak akan tenang hidupnya. Amin. Kalau dia nggak bisa menentukan pilihan, yang mana ya? Ini. Nah, ya kan? Nggak bisa kita melayani berhala juga melayani Tuhan, nggak boleh. Maka itu nggak boleh dua hati. Istri harus satu, saudara, katakan amin. Nggak boleh mendua, ya. Suami harus satu. Nah, hati perlu disucikan dari segala kenajisan. Maka itu Matius 15:19. Karena dari Pak Jimmy baca di sini. Yuk Pak Jimmy. Matius 15:19-20. Matius 15 ayat 19-20, demikian bunyinya. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perjinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Alkitab mencatat dari hati timbul segala sesuatu yang kotor, ya, termasuk pikiran jahat, ya, termasuk rencana untuk melakukan segala kejahatan, termasuk pembunuhan, perzinahan, ya, pencabulan, melihat mengingini sudah berdosa dalam hati, lalu untuk melakukan korupsi atau sumpah palsu dan menghujat sesama. Itulah yang menajiskan, bukan adat istiadat, saudara. Harus cuci tangan, cuci kaki, saudara. Hatimu harus bersih. Katakan bersama-sama, hatiku harus bersih. Hanya firman yang bisa bersihkan hati kita. Tak ada cara lain. Kalau firman Tuhan sudah tegur, maka segala roh yang bukan dari Kristus harus dikeluarkan itu. Katakan amin. Roh kebencian, dendam, amarah, ya kan? Semua roh yang bukan daripada Tuhan, pikiran jahat tentang orang lain, ya, perzinahan, sumpah palsu. Nah ini saudara, ini harus dibersih. Kita perlu firman, ya. Nah, kita mencatat, janganlah mendua hati, ya. Jangan mendua hati, maka ikut Tuhan itu tidak boleh mendua hati, tetap setia, ya. Katakan, aku harus setia kepada Tuhan. Setia, tidak ada jalan lain lagi, ya. Memang apapun itu risikonya, ikut Tuhan itu tidak mudah. Iya kan? Lalu kalau kita masih sudah percaya Tuhan, masih kita tidak enak, kita masih kompromi, ya kan? Mungkin keluarga masih yang lama, akhirnya ya banyak dari kita seperti itu. Wah, kita harus katakanlah makan makanan persembahan berhala, atau masih harus pasang hiu dan lain sebagainya. Kita harus bisa berkata tidak, katakan amin. Tidak, aku nggak boleh karena aku adalah seorang Kristen. Kita berbeda. Amin. Kita Kristen. Saya tegas waktu ikut Yesus. No compromise. Mau dikatakan engkau akan dibenci oleh karena namaku. Katakan amin. Iya. Itulah ikut Yesus. Pak, nanti saya dibenci ya. Kita ini mau taat manusia atau mau taat Tuhan? Saya mau tanya. Tuhan. Amin. Kata Rasul Petrus, katakan gubernur, aku harus taat manusia apa taat firman? Diam gubernurnya. Dia harus tetap memberitakan Injil. Dan akhirnya Tuhan berikan kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Hidup kita harus menjadi teladan, katakan amin. Kita ini berbeda. Nah, jangan kita sama lagi, saudara. Dia tidak mau, dia punya keputusan. Awalnya memang dibenci. Iya kan? Engkau akan dibenci oleh karena namaku, tetapi kita harus menjadi terang, katakan amin. Engkau akan dibenci oleh karena namaku. Nabi-nabi dibenci, saudara. Engkau akan dihina, engkau akan difitnah, engkau akan dianiaya. Saudara, kita hidup benar saja, difitnah, dianiaya, dibenci. Apakah kita harus akhirnya hidup tidak benar? Tidak, saudara. Tetaplah hidup dalam kebenaran itu, katakan amin. Sebab upahmu besar dalam kerajaan surga. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Hidup jahat
benci, dikata-katai, disumpah serapa itu wajar. Tapi kalau sudah hidup benar disumpah serapa, benci kan memang tidak adil. Tetapi itulah tidak ada value memang bagi orang benar di dunia ini. Tetapi value kita besar dalam kerajaan surga, katakan amin. Amin saudara. Iya, memang kalau hidup benar kadang-kadang saudara jangan cari perkenanan manusia, carilah perkenanan Allah. Kalau kau cari perkenanan manusia, engkau akan kecewa saudara. Yuk kita next, kita baca. Standar kebenaran Allah berbeda dengan standar kebenaran dunia. Amin. Beda ya. Standar kebenaran Allah kekudusan, holiness. Amin. Dunia kan kecemaran, itu biasa. Standar kebenaran Allah monogami. Satu suami, satu istri, satu Adam, satu Hawa. Gak ada Hawa kedua, ketiga. Dunia poligami, poliandri. Tapi satu suami, satu istri, hanya maut memisahkan. Itulah kesetiaan, itulah Tuhan kita. Menjaga kesetiaan, itu yang Tuhan mau, katakan amin. Beda saudara kita, katakan amin. Ini mau ikut mana? Ini standar kita. Standar kita tidak ada perceraian, katakan amin. No divorce, Jesus terang langsung. Itu karena kekerasan hatimu. Tapi kalau orang dunia, ya kawin cerai itu biasa, ya. Tidak menyembah berhala, itu standar kita. Ya, tidak ada Allah yang lain lagi. Ya, kalau ini kan banyak, mungkin standar dunia, ilah-ilah palsu, animisme, penyembahan arwah, ya kan? Penyembahan kepada dinamisme, pohon, batu, keris, berhala, patung, ya kan? Nah ini kan berbeda, totemisme, kepercayaan kepada binatang, tanaman. Nah dulu saya seperti itu waktu katakan belum kenal Tuhan. Tapi waktu kita sudah kenal Tuhan, kita berbeda, katakan. Beda. Mau ngomong apa lu terserah. Mau lu hina gua terserah. Mau lu benci gua terserah. Yang penting aku berkenan di mata Tuhan. Yang penting aku dikasihi Tuhan. Yang penting aku tidak benci kau. Dan aku mengasihimu. Karena Kristus ada dalam aku. Beri tepuk tangan yang meriah bagi anak kita. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Amin saudara. Itu jangan kita ikut lagi standar dia. Standar kita ini lebih tinggi saudara ya. Maka itu gak ada lagi okultisme, jimat ya, pesugihan, pelet, ilmu mantra ya. Inilah kuasa-kuasa gelap ya. Standar firman Tuhan gak ada judi, uang haram ya, gak ada lagi LGBT. Kita tolak dalam nama Yesus, katakan amin. Ya standar dunia kan boleh saja. Ini berbeda saudara ya. Mulai dikompromis ya, saya gak akan terlalu dalam ya. Standar Tuhan, musik-musik rohani, pujian, biarlah engkau bermazmur bagi Tuhan, katakan amin. Nyanyian pujian, standar dunia, K-pop, yes. Saya nggak hafal, tapi ada yang hafal-hafal tuh ya, biasanya anak muda. K-pop lah, apa itu ya, rock and roll, ya kan, rambutnya panjang, ada antingnya, macam-macam. Anak Tuhan, mari kita memuji Tuhan, katakan amin. Nah jangan lagi saudara, standar dunia ini kita tidak boleh puji-pujian, harus hanya kepada Tuhan, bukan yaitu worship yang kepada Tuhan, bukan lagu-lagu duniawi lagi yang keluar dari mulut kita ya. Maka saudara terkasih dalam Kristus, itulah memang ikut Tuhan tidak mudah. Ikut Tuhan kalau kita melihat dalam firman Tuhan. Next kita lihat Alkitab mencatat apa. Hidup kebenaran adalah perjuangan. Katakan bersama saya, hidup kebenaran adalah perjuangan. Kata Tuhan, berjuanglah untuk masuk pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu dengan baik-baik, banyak yang ingin masuk tapi tidak dapat. Amin. Banyak ingin masuk tapi tidak dapat. Lebar dan luas jalan menuju kebinasaan, banyak akan ke situ. Sempit jalan menuju kehidupan, few will find it. Sedikit akan mendapatkannya. Amin. Sedikit. Makanya salah satu penglihatan istri saya, banyak kita berpuasa itu terlalu banyak penglihatan. Pernah saya cerita tentang ladang menguning, pernah dikasih lihat ini yang terakhir ini. Suatu naik seperti arung jeram, naik kapal perahu saya sama istri. Lalu naik airnya ke atas gitu. Arung jeram itu kan jadi arusnya ke atas, harusnya kan ke bawah ini. Biasanya ke atas, berarti kayak melawan arus. Jadi kok melawan arus gitu ya kan. Lalu airnya kok tidak begitu bagus, tidak jernih gitu.
Nah, itu air itu, waktu istri saya tanya saya, Tuhan sudah kasih tahu, itu air itu lambang dunia. Air laut itu, atau air itu lambang dunia, apalagi kotor, ya kan? Sehingga ada banyak ikan-ikan, ternyata ikan-ikan yang gemuk-gemuk, tapi banyak ikan yang mati, saudara. Akhirnya ada ikan yang masih hidup lompat langsung ke perahu itu. Perahu itu adalah bahtera keselamatan, katakan amin. Seperti Nuh, ya, bahtera keselamatan, lompat-lompat senang itu yang masuk dalam. Seperti kata Tuhan kepada Petrus, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Lalu kenapa ikan-ikan itu mati? Kenapa? Mereka mati rohani. Mereka mati, padahal bagus-bagus mati rohani. Maka kita doa terjadi kebangkitan rohani dalam nama Yesus. Yang mati rohani dihidupkan, kembali percaya kepada Yesus, dihidupkan, diselamatkan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Saudara, kita baca firman Tuhan, Alkitab mencatat dalam Matius 5:10-12, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Alkitab mencatat ayat 12, yuk sama-sama kita baca. Bersukacitalah dan apa? Bergembiralah karena upahmu besar di surga. Beri tepuk tangan yang berikan kepada kita. Nah, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Ada amin. Suruh bersukacita apa? Waktu kau dianiaya, waktu kau difitnah karena nama Tuhan, waktu kau dibenci karena melayani Tuhan, bersukacita, bergembiralah karena upahmu besar di surga. Katakan amin. Iya, ikut Tuhan tidak mudah. Mengikut standar Tuhan itu memang berbeda dengan orang-orang dunia, sehingga akan dibenci. Kok dia seperti ini, ya kan? Kok ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kita kasih firman, ya. Saudara, kita bisa melihat nabi-nabi mengalami, dikatakan jelas, ya. Sebab dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Orang benar memang tidak ada value bagi orang dunia. Orang benar sangat valuable di mata Tuhan. Katakan amin. Engkau emas yang murni di mata Tuhan. Izinkan kau dimurnikan oleh Tuhan. Kita harus valuable di mata Tuhan, bukan di mata manusia, ya. Orang benar sangat valuable di mata Tuhan karena mereka mengalami proses pemurnian seperti emas dimurnikan dalam api. Hidup ini adalah sebuah proses, saudara. Amin. Murid-murid Yesus mengalami proses dalam hidup mereka. Nabi-nabi juga diproses sehingga mereka tetap setia, ya kan? Kita bisa melihat yaitu murid-murid Yesus diproses. Petrus diproses. Petrus yang begitu militan ikut Tuhan. Tuhan, lihat Yesus berjalan di atas air. Jika engkau itu izinkan aku berjalan di atas air. Waduh, dia bisa berjalan. Mari, kata Tuhan, di atas kemustahilan, di atas air itu luar biasa. Tetapi suatu ketika Yesus berbicara bahwa dia akan diserahkan, disalibkan, Petrus tidak bisa menerima. Jangan sekali-kali itu terjadi bagimu Tuhan. Aku akan setia kepadamu sampai penjara, sampai maut. Nah, itu perkataan Petrus. Tapi akhirnya Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali, kau akan menyangkal aku 3 kali. Nah, ada berbagai macam murid yang mengalami proses. Akhirnya benar karena ketakutan. Karena dia takut, wah itu Yesus ditangkap, disalib, ya kan, disiksa, dianiaya, dia nggak mau alami itu, ya kan? Aku udah kenal dia, aku udah kenal dia, aku udah kenal dia. Aku yang 3 kali ayam berkokok, Tuhan menoleh, dia menyesal, dia nangis. Menyesal itu baik, tanda mau bertobat, katakan amin. Tapi jangan menjadi seperti Yudas Iskariot, saudara, katakan amin. Yang berkhianat, bahkan menusuk gembalanya sendiri, menusuk Yesus ke gembalanya dia, mencium dengan ciuman, tapi katakanlah ditusuk. Itulah namanya Yudas Iskariot, saudara terkasih dalam Kristus. Maka saudara terkasih dalam Kristus, kita bisa melihat bahwa jelas nabi-nabi pun mengalami satu penganiayaan. Kita melihat Yesaya mengalami penganiayaan, termasuk coba kita lihat next slide, ada beberapa. Orang benar seperti emas murni. Orang benar tidak banyak, saudara, dan dibenci orang dunia. Sekali lagi saya katakan, tidak ada value-nya. Kalau kita bisa melihat, saudara, Yohanes Pembaptis, dia simple sekali.
pakai biasa bajunya itu aja ya, kulit saja begitu, tapi dia tegas melayani Tuhan, katakan amin. Oh, semua ditegur sama dia, nggak ada pusing-pusingnya. Semua, mau pejabat, mau raja dia tegur, karena dia layani raja, segala raja, Tuhan, segala Tuhan. Dia bekerja bagi Tuhan, dia tegur, dia nggak takut, katakan amin. Apa alami sudah? Waduh, sampai dia harus menghilangkan nyawa, kepalanya dipenggal masuk dalam kualinya itu, saudara. Itulah iblis tidak suka, dia dibenci juga karena menegur perzinahan raja itu, ya, maka tidak sukalah istri raja. Orang benar memang menjadi musuh orang fasik yang dipakai alat iblis untuk menyerang orang benar. Orang benar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego dilempar ke perapian yang menyala-nyala. Mereka berkata apa? Tuan Raja, kami tidak akan menyembah patung sekalipun kami dilempar ke api yang menyala-nyala, katakan amin. Tunduk kepada pemerintah apa tunduk kepada Allah? Pilih. Saudara harus tunduk kepada Allah, katakan amin. Jangan dikit-dikit kasih ayat tapi nggak ngerti, main comot ayat, saudara. Tunduk kepada pemerintah artinya peraturan hukum, saudara. Tapi apabila pemerintah seperti zaman itu Nero, saudara, zaman pada saat Sadrak Mesak suruh menyembah patung, nanti terakhir pemerintah antikris. Saudara mau ngomong tunduk pemerintah, kasih begini, kasih tanda di dahi, ya silakan saja, iya kan? Tunduk kepada Yesus, tunduk kepada firman Tuhan. Inilah peganganku sampai selama-lamanya. Beri tepuk tangan yang meriah berjalan. Hendaklah engkau setia kepadaku sampai mati, kata Tuhan, katakan amin. Besar upahmu. Jangan sampai saudara salah kaprah. Sadrak, Mesak, Abednego, tidak. Tuan Raja, kami gak akan nyembah patung itu. Apapun terjadi, lempar api gak apa-apa. Panaskan 7 kali lipat. Waduh, panasin 7 kali lipat. Sehingga waktu dipanasin itu serdadu-serdadu terbakar. Ya kan? Mereka dilempar ke api itu. Tuhan tidak permalukan. Dilihat ada satu seperti anak dewa. Tuhan Yesus jalan menggandeng Sadrak, Mesak, Abednego. Tidak satu luka, tidak satu hangus, tidak rambutnya hangus, tidak bajunya hangus. Orang yang ikut Tuhan tidak akan dihanguskan. Orang yang ikut Tuhan tidak akan binasa. Tuhan setia, Tuhan membela. Beri tepuk tangan, berilah kita. Setialah sampai akhir, katakan amin. Memang pencobaan itu kadang-kadang begitu besar. Kadang-kadang kita pikir di mana Tuhan ini? Saat pikir ini kami akan binasa. Tidak. Dia tetap pegang imannya kepada Tuhan, katakan amin. Kita ini mau masuk akhir zaman loh, sudah. Kita akan masuk peperangan macam-macam. Belum lagi murka Allah akan turun, macam-macam harus bersiap. Engkau harus punya satu iman seperti Nabi Daniel dan iman seperti Sadrak, Mesak, Abednego, katakan amin. Kalau enggak kau akan hilang, sudah. Ini akhir zaman. Engkau harus kuat imanmu, katakan amin. Karena Tuhan berkata, waktu aku datang adakah iman di bumi? Banyak pada akan rontok nanti, saudara. Rontok, mulai rontok iman itu, saudara. Ya, maka itu orang benar seperti Nabi Daniel difitnah dan dilempar ke gua singa, saudara. Ada amin. Cemburu, iri hati mereka. Orang fasik iri hati. Bagaimana kita kalahkan Daniel? Dia disukai 3 kerajaan. 3 raja angkat dia. Saya mau kasih tahu, saudara, orang benar pasti diangkat Tuhan. Katakan di sampingmu, kamu diangkat Tuhan. Aku diangkat Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah. Orang benar pasti diangkat Tuhan. Katakan amin. Diangkat Tuhan Daniel. Oh, iri hati. Cuman satu caranya. Dia itu berdua 3 kali. Kita bikin satu peraturan. Siapapun tidak menyembah patung raja. Sekali lagi kurang lebih begitu kan. Maka akan dianggap sebagai pengkhianat. Daniel tetap menyembah Tuhan 3 kali sehari. Ditangkap waktu dia menyembah, tidak apa-apa dia pikir. Rajanya gak tahu, mereka main bikin peraturan pakai cincin raja tidak bisa diubah. 7 singa kelaparan, saudara, tidak dikasih makan supaya ketika Nabi Daniel ini masuk, makan itu Nabi Daniel. Makanya ada ayatnya, the devil is eaters of flesh and drinkers of blood. Setan itu pemakan daging manusia dan peminum darah manusia. Vampire, saudara. Itu pekerjaan iblis, seperti singa mengaum. 7 singa, saudara, sudah kelaparan. Daniel masuk di situ. Singa-singa dong. Apa dia lakukan? Dia berlutut dan dia berdoa. Ya Allahku, aku setia kepadamu. Kawal dan jagalah aku. Tuhan utus malaikatnya, barisan malaikat-malaikat Tuhan akan berkemah di sekitar orang yang takut akan Tuhan.
digenapi. Mulut singa-singa itu saudara dikatupkan oleh malaikat-malaikat. Sehingga apa? The flesh of Daniel and the blood of Daniel, daging dari orang percaya dan darah orang percaya sudah dibungkus oleh darah Yesus. Tidak disentuh oleh iblis selama 3 hari, tidak diapa-apakan. Tetapi waktu musuh-musuhnya baru ada di guanya, sudah langsung diremukkan. Iblis tidak bisa menyentuh orang benar. Beri tepuk tangan yang meriah berilah kita. Singa saja tahu siapa harus dimakan. Kalau orang ada Tuhan, itu tidak akan bisa dibinasakan. Katakan amin. Saudara harus setia, katakan amin. Daniel pikir dia berdoa, kok dia harus masuk itu. Dia mungkin kalau kita bisa jadi Nabi Daniel, wah ini Tuhan tidak jawab. Aku setia berdoa, masa aku harus masuk gua singa? Matinya diremukkan, enggak. Tetap dia setia, tetap dia tidak komplain, dan Tuhan menolong. Saudara jangan pernah bersungut-sungut, katakan amin. Jadi orang benar tidak mudah, saudara. Iya kan? Sama seperti Nabi Yesaya bernubuat, namun akhir hidupnya digergaji, saudara. Itu Nabi Yesaya. Ya kan? Yohanes yang katakanlah di bawah kaki Yesus dilempar ke Pulau Patmos, masuk minyak mendidih. Nah bayangkan, mungkin dia pikir sudah akan mati di situ. Ternyata minyak mendidih tidak membuat dia mati. Dan Tuhan, apa yang terjadi? Kulitnya pun tidak melepuh, tetap utuh. Engkau akan melihat hal-hal supranatural waktu engkau setia kepada Tuhan. Amin, saudara. Engkau harus setia. Setia ini tidak ada tawar-menawar, saudara. Ya. Orang benar seperti Nabi Yeremia terjatuh di penjara, disiksa, dianiaya, tapi tetap dia bernubuat, tetap dia melayani Tuhan. Orang benar seperti Nabi Elia menjadi musuh Raja Ahab, Ratu Isabel, musuh 400 nabi palsu. Nabi-nabi palsu dimuliakan, makan di bersama Ratu Isabel. Tapi Elia harus lari ke padang gurun, ke sungai kering. Ya kan, dia berharap sama Tuhan. Satu hari gak ada makanan, kasih burung gagak. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah kekurangan, katakan amin. Ada kuasa supranatural, Tuhan bisa utus burung gagak, cara-cara yang ajaib, minum dari sungai, tetap dia setia. Akhirnya apa? Dengan kuasa Tuhan 400 nabi palsu dipenggal dan dikalahkan. Engkau akan mengalahkan musuh-musuhmu dengan kuasa Tuhan semesta alam. Beri tepuk tangan yang meriah-meriah. Itu luar biasa, saudara. Ya. Orang benar seperti Yohanes Pembaptis, kepalanya dipenggal tetapi dia tetap setia, yang dipuji oleh Tuhan. Tuhan memuji Yohanes Pembaptis. Di antara para nabi tidak ada seperti Yohanes Pembaptis. Jangan cari pujian manusia, saya kasih tahu. Manusia hari ini memujimu, besok dia bisa memfitnahmu. Manusia hari ini menyanjungmu, besok dia bisa menusukmu. Tetapi carilah pujian dari Tuhan. Carilah perkenanan Tuhan. Sebab dia Allah yang mengasihi dahulu, sekarang, sampai selamanya. Tidak pernah berubah. Beri tepuk tangan yang meriah biarlah kita. Yes. Nah hari ini kita belajar firman Tuhan, bagaimana mendekat kepada Tuhan. Next. Oke, goodness of God. Katakan bersama saya, kebaikan Tuhan. Kita baca bergantian Mazmur 73, 23 sampai 28. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. 24, saudara. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ayat 26. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Ayat 28, balik. Amin. Supaya aku dapat menceritakan segala pekerjaan Tuhan. Kita belajar mendekat kepada Allah, ya. Ada 5 poin di sini dari goodness of God ini. Next slide. Yang pertama, keuntungan dekat dengan Tuhan dalam Mazmur 73, 23 sampai 28. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Orang yang dekat dengan Tuhan akan digandeng oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Perhatikan. Aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Seperti Bapa yang baik, dia akan menggandeng tanganmu.
Hidup kita perlu dituntun oleh Tuhan, katakan amin. Maka jangan pernah menjauh dari Tuhan, katakan amin. Apapun halangan, terobos, terus dekat dengan Tuhan. Jangan pernah malas, ya. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Tuhan bukan saja menggandeng, Tuhan menuntun setiap langkah hidup kita. Orang benar kalau jatuh tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang kita, katakan amin. Itu luar biasa. Tuhan mengajar pertama bahwa kita ini harus dekat dengan Tuhan, ya, dekat dengan Tuhan. Bagi orang fasik, saudara, saya kasih tahu, bagi orang fasik artinya orang tidak dalam Tuhan. Kemakmuran atau juga harta dunia yang melimpah itu adalah tujuan hidup mereka, ya kan, bagi orang fasik. Tetapi final destination, endingnya disiksa di alam maut. Namun bagi kita orang benar, dekat dengan Tuhan adalah harta yang abadi, saudara. Amin. Kata firman Tuhan apa? Orang yang menemukan Yesus adalah seperti orang yang menemukan mutiara yang indah. Kata bersama saya, mutiara yang indah. Dia menemukan mutiara yang indah itu, dia akan taruh, sembunyikan mutiara indah itu, karena dia perlu di tanah itu, dia lihat mutiara. Dia akan menjual seluruh hartanya, dia akan membeli mutiara yang indah itu. Injil adalah mutiara yang indah itu, katakan amin. Yesus adalah mutiara yang indah, harta yang kekal, yang membawa kepada hidup yang kekal, saudara, katakan amin. Jangan pernah saudara tinggalkan mutiara yang indah. Maka Roh Kudus sebagai penasihat kita dikatakan, engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Tuhan mengutus Roh Kudus as a counselor, menasihati hidup kita, membimbing kita. Kita perlu Roh Kudus. Yang keempat, Tuhan engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Seperti Nabi Daniel diangkat, engkau akan diangkat Tuhan, katakan amin. Pekerjaanmu akan dipromosikan oleh Tuhan. Karirmu akan diangkat Tuhan, usahamu akan diangkat Tuhan, engkau akan diberkati Tuhan, katakan amin. Kalau sudah Tuhan yang mengangkat, kalau sudah Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah. Petrus jatuh, maksudnya dia tercebur, saudara. Tapi Tuhan tolong dan Tuhan angkat. Kita bisa seringkali jatuh dalam dosa. Hari ini ingat, Tuhan akan menolongmu, katakan amin. Dia baik, dia tolong Petrus. Kalau kita bimbang, kalau kita jatuh, percaya Tuhan itu baik, akan menolong dan mengangkat kita. Kita sudah berkata, kalau kita datang kepada dekat kepada Dia, engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Tuhan mengangkat kita dari keterpurukan. Jika engkau mengalami keterpurukan, baik dalam usaha, baik dalam hubungan keluarga, dalam segala hal, hidupmu akan dipulihkan oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Katakan bersama saya, hidupku akan dipulihkan, keuanganku akan dipulihkan, keluargaku akan dipulihkan. Yes, Tuhan akan angkat kau kembali, katakan amin. Yes, percaya itu, saudara. Tuhan menolong kita dan memuliakan kita, ya. Next slide, saudara. Poin kedua, ia lebih berharga dari emas dan perak. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Orang kalau sudah menemukan Yesus, emas dan perak tidak ada artinya, saudara. Amin. Gak ada artinya, triliunan US dollar gak ada artinya. Kalau sudah menemukan siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau. Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Yesus harta yang abadi, ya. Selain engkau itu tidak ada yang kuingin. Dia sebagai harta yang kekal, ya. Bagi Rasul Paulus berkata demikian. Ya, mungkin bagi orang fasik hidup kematian ada kerugian. Kematian kerugian, hilang harta, hilang jabatan, hilang kedudukan dan lain sebagainya, banyak kehilangan. Tapi bagi Pak Rasul Paulus, bagiku hidup adalah Kristus, kematian adalah keuntungan. Karena kematian akan berjumpa dengan Allah yang kekal. Kematian kita akan kaya bersama Yesus dalam kerajaan surga. Rumah kita disediakan yang terindah dari emas. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Saudara perhatikan, itu luar biasa yang dikatakan Rasul Paulus. Hidup adalah Kristus. Berarti apa? Hidup adalah untuk menginjil. Hidup adalah untuk bersaksi bagi Tuhan. Hidup adalah untuk memuliakan Tuhan. Hidup adalah untuk menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita.
Kristus hidup adalah buat menginjil. Mari saudara kita menangkan jiwa yang banyak. Semangat saudara. Banyak yang belum percaya Tuhan, belum mengenal Tuhan kita ini ya. Berbahagialah, Mazmur 65:5, berbahagialah orang yang Engkau pilih Tuhan, dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Kita hidup punya goal, masuk ruang kudusnya, katakan amin. Harus ada goal, hidup harus masuk ruang Maha Kudus. Ruang kudus minimal ya. Maha Kudus terlalu, wow itu sakral sekali. Minimal ruang kudus, ruang Maha Kudus, ruang kudus. Nah, depannya lagi ya, baru ada pelataran, lalu ada halaman. Ya, kalau mau itu harus benar-benar berjuang. Sukacita terbesar adalah berada dekat Allah. Itulah sukacita terbesar, menikmati persekutuan dengan Allah yang hidup itu ya. Maka itu sudah terkasih dalam Kristus, betapa untungnya ketika kita berada dekat Allah. Bukan saja kita diangkat naik, dipulihkan dan digandeng juga tadi dikatakan ayatnya. Lalu dikatakan juga kita akan masuk ruang kudusnya. Yang poin yang berikutnya, Dia tempat perlindungan kita. Sekali lagi Mazmur 73 ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku lenyap, gunung batuku, bagianku tetap Allah selama-lamanya. Dia adalah kekuatan dan gunung batu kita, katakan amin. Dialah tempat perlindungan kita. Ya, maka itu sekali lagi Mazmur 62 ayat 3 sama-sama kita baca. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku, keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Beri tepuk tangan yang meriah menyala kita. Kita perlu perlindungan Tuhan, katakan amin. Mungkin hidup ini ada ancaman dari musuh atau apa ya. Allah melindungi kita dari segala ancaman, baik malapetaka, baik bencana, baik celaka. Katakan ada akhir zaman, akan ada meteor, ada matahari, itu mulai panas ya. Satu kata kitab Wahyu berkata bisa matahari panas sekali sehingga bisa mematikan satu kota. Dua nanti nggak bisa turun di mana tidak tahu ya. Tapi kejadian-kejadian itu pasti digenapi. Tapi kalau Tuhan melindungi kita, Alkitab berjanji matahari tidak akan menyakitimu, bulan tidak akan menyakitimu. Dia yang menciptakan ya. Malapetaka tidak akan mendekati kemahmu. Allah melindungi kita dari musuh-musuh kita, baik musuh-musuh kerajaan kegelapan. Allah melindungi kita dari segala kuasa kegelapan, serangan-serangan musuh. Itulah keuntungannya, hanya dekat Allah saja aku tenang, katakan amin. Ketenangan itu ketika kita dekat dengan Tuhan, kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita baca firman. Apapun terjadi, gonjang-ganjing, apapun ancaman, apapun, kalau kita dekat dengan Tuhan, ada ketenangan. Kita baca hari-hari ini kadang-kadang beritanya, wah perang sana, perang sini, ya kan? Nah itulah akhirnya membuat banyak berita-berita yang tidak baik yang kita dengar. Kita mencatat bahwa dekat Tuhan ada perlindungan. Nah berikutnya lagi, apa itu dekat Tuhan? Next slide. Kalau menjauh dari Tuhan akan binasa. Mazmur 73 ayat 27. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Di sini bukan berzina jasmani. Pezina memang tidak akan masuk dalam kerajaan surga orang sundal. Tapi kalau bertobat diselamatkan, katakan amin. Jelas itu, pezina, penyihir, dukun tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi kalau bertobat, Tuhan itu penuh kasih. Selama kita hidup bernafas, Tuhan berikan kita kesempatan bertobat. Jika engkau tidak bertobat, engkau binasa. Simple sekali, saudara. Jelas firman Tuhan itu jelas, ya kan? Memang jelas. Maka itu kadang-kadang saya ini, ya memang kita kalau punya suatu penglihatan, kita kadang nggak bisa terlalu terus terang, ya kan? Akhirnya kemarin ada orang yang ada di sini, jadi ada jemaat Bandung. Akhirnya dia kasih lihat, doakan. Ini akhirnya kita lihat doa, mulai doa. Pertama, kedua, memang kita lihat ini banyak wanita yang kepahitan. Akhirnya supaya berdamai. Ternyata kepalanya oksigennya tidak ada dan pendarahan dan lain sebagainya. Akhirnya doakan lagi. Doakan, ternyata doakan itu bisa lihat
Maaf saudara, walaupun orang percaya tapi karena mungkin hidupnya tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, bisa ada malaikat maut sudah bawa, istri saya sudah itu sudah bawa hitam-hitam, sudah bawa mau cabut nyawanya itu. Nah, itu sudah tidak bisa ngomong, sudah pakai oksigen. Waduh. Langsung saya doa, Tuhan bilang harus minta ampun. Ngomong aja tidak bisa, saya suruh wakili kakaknya pegang. Tuhan, aku sebagai saudara minta ampun segala dosanya, ya. Akhirnya wajahnya mulai cerah, saudara. Sehingga malaikat mautnya pergi diganti malaikat surga, saudara. Apa yang terjadi itu mau ulang tahun. Nah itu kalau witchcraft itu ulang tahun itu biasa kalau dicabut tidak bagus, mati ulang tahun. Dia minta, Pak jangan mati Pak. Nah, saya bilang kamu kumpulkan keluargamu cepat karena ini sudah akhir. Saya bilang kita doa tidak mati. Kan orang nggak mau mati, tapi saya bilang kumpulkan keluar semua. Benar, saya bilang Tuhan geser 1 hari, jangan mati pada saat ulang tahun. Benar, jam 3 selesai, 3 pagi, besoknya Tuhan panggil dengan kemuliaan. Saudara harus benar-benar hidup dalam pertobatan, katakan amin. Kalau tidak hidup bertobat, saudara hati-hati, bisa binasa ya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Artinya apa? Menyembah berhala. Kita sekali ikut Yesus tidak boleh menyembah berhala di gua-gua, katakan amin. Baik patung apapun tidak boleh disembah. Allah itu roh, sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Amin. Tidak ada sembah patung apapun. Ratu sorga tidak boleh. Tidak menyembah patung apapun. Yesus mengajar, sembahlah Bapa dalam roh dan kebenaran. Percayalah kepada Bapa, percayalah kepadaku Mesias, juru selamat manusia. Dia utus Roh Kudus, tidak ada yang lain. Katakan amin, saudara. Jangan sampai sesat. Maka itu kenapa dikatakan bahwa orang binasa? Pertama, karena iblis menjerat dengan dosa. Kenapa manusia bisa binasa? Kalau menjauh dari Tuhan, karena iblis menjerat dengan dosa. Kenapa manusia bisa binasa kalau menjauh dengan Tuhan? Karena dibodohin oleh senjata iblis namanya tipu daya, saudara. Tipu daya iblis. Saya ini satu-satunya pendeta bisa kalau ada Lucifer manifestasi bisa ngobrol sama Lucifer, bisa ketawa, hehehe, ku tipu dia. Senjata ku tipu daya. Pasal Lucifer saya lebih dari 1000 kali, saudara. 1000 kali selama 15 tahun pelayanan pelepasan. Jadi saya tahu semua itu kerajaan ke-8. Perhatikan, tipu daya iblis. Salah satu pekerjaan iblis itu penipu ulung. Dia tipu daya, ya. Lalu kenapa? Karena manusia binasa karena memuaskan keinginan daging. Hiduplah oleh roh, katakan amin. Keinginan roh dan keinginan daging bertentangan. Mulailah hidup oleh roh. Hidupmu dipimpin oleh roh, maka engkau akan melihat hal-hal yang luar biasa dan dahsyat dalam hidupmu. Beri tepuk tangan yang meriah-riahlah kita. Hiduplah oleh roh, maka engkau akan terima karunia-karunia rohani, bernubuat, berbicara dalam bahasa-bahasa roh. Doa-doamu bisa mengikat setan, melepaskan orang yang terikat, katakan amin. Hidup oleh roh. Ketika engkau berdoa, yang sakit disembuhkan. Hiduplah oleh roh, katakan amin. Allah itu roh, katakan amin. Jangan lagi daging, saudara. Kedagingan harus disingkirkan. Segala kemabukan, segala penjudian, segala sesuatu. Kita harus bisa berkata, no, aku berbeda. Engkau pun harus berubah, katakan amin. Kalau enggak, ya sama, sudah enggak ada bedanya. Kenapa dikatakan bisa binasa? Karena dibutakan secara rohani. Nah, mata ini harus dibuka, katakan amin. Kalau mata rohani sudah bisa buka, sudah bisa lihat jelas. Wih, ini ada di sini, setannya ada apa nah? Seram kali, saudara. Jelas, ini ada roh apanya, tahu semua. Tapi kan tidak boleh kita ngomong, harus pakai etika, ya, supaya dibukakan. Karena memilih, kenapa dikatakan binasa? Karena memilih jalan yang salah, jalan kefasikan. Maka kita harus pilih jalan yang kebenaran. Digandeng Tuhan, dituntun, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Barang siapa mengikut Yesus akan menerima hidup kekal, tidak akan binasa. Ikutlah Yesus, setialah. Beri tepuk tangan yang meriah-riahlah kita. Jangan menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, saudara, katakan amin. Ini makanya penting dikatakan khotbah dengan gada besi. Khotbah dengan gada besi itu mengusir setan-setan. Dengan tongkat didikan engkau akan diselamatkan, katakan amin. Kalau dinina bobokan berkat-berkat tok, saudara, enggak rohaninya enggak bangkit, imannya enggak bangkit, saudara. Inilah penting. Jangan memilih jalan kefasikan. Yang terakhir, kenapa? Jangan mengeraskan hatimu, katakan amin. Kalau orang keraskan hati, percuma.
Sampai berbusa sudah pelepasan, gak ada guna, gak bisa. Tapi kalau kau buka hati sudah, saya kasih tahu, Roh Kudus akan menjamahmu, hidupmu akan diubahkan. Beri tepuk tangan yang meriah. Yang terakhir selesai dalam Mazmur, ceritakanlah the goodness of God, kebaikan Tuhan. Mazmur 73:28. Tetapi aku suka dekat pada Allah, katakan amin. Kau berkata aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindungan kepada Tuhan Allah, supaya apa? Dapat menceritakan segala pekerjaannya, katakan amin. Kita harus ceritakan pekerjaan Tuhan. Amin. Kita dipanggil menjadi saksi Tuhan. Kita dipanggil menceritakan tentang Tuhan. Ceritakan Yesus, gak usah sendiri-sendiri. Kita dipanggil untuk menginjil. Kita dipanggil untuk memenangkan jiwa-jiwa. Upahnya buat saudara. Kita dipanggil untuk memikul salib, menyangkal diri. Sekalipun dibenci, sekalipun difitnah, sekalipun dianiaya, sekali Yesus, tetap Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah biarlah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, dekat denganmu adalah indah. Haleluya. Amin.